khususnya kebersihan di wilayah? Ya, baik. Kita ketahui bersama memang Bapak Wali Kota Medan kita dan Bapak Wakil Wali Kota Medan, beliau muda dan kami juga ikut muda walaupun udah tua. Umur kita udah sedikit tua. Ya. Iya, Pak. Baik, dalam rangka kaitannya dengan Medan membangun, ya, sesuai dengan visi misi Bapak Wali dan Pak Wakil Wali Kota, kami dari Kecamatan Medan Baru, Bapak Camat kita, Pak Ilian Chandra Simbolon, telah menginstruksikan kepada kami sebagai lurah-lurah sejajaran Medan Baru untuk bergiat menciptakan inovasi-inovasi yang berkaitan dengan khususnya di bidang pelayanan publik dan kebersihan. Ya, itu. Jadi dalam hal ini ada sedikit yang agak kami lakukan, ya. Ini iseng-iseng berhadiah, ya kan, itu iseng-iseng berhadiah. Yang selama ini kebersihan itu kita selalu berkolaborasi dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan bersama unsur masyarakat kita. Nah, ini ada yang agak unik. Apa itu uniknya, Pak? Nah, ini kira-kira kan kita biasa kita sering mendengar lomba memancing. Mancing mania? Lomba memancing, biasa memancing ikan gitu kan. Tapi ini agak kita kreasikan dengan memancing sampah mania. Oh, oke. Itu bagaimana itu kira-kira programnya itu, Pak, ya? Nah, kalau program kerjanya itu sangat-sangat sederhana awalnya. Berhubung karena kita masih di suasana pandemi COVID-19, kita pun tidak perlu besar kali secara kegiatan itu, namun kita kepingin hasil kerjanya. Ya. Nah, diawali dengan adanya gagasan dari unsur kepemudaan kita akan melaksanakan gerakan gotong royong massal. Namun seketika itu spontanitas ketika saya mengawasi sungai, terbetiklah ide tersebut ini. Kenapa tidak kita buat lomba memancing sampah di sungai gitu. Artinya bukan ikan, tapi sampah. Nah, dengan waktu hanya sekedar bahas-bahas bincang-bincang dengan durasi lebih kurang 4 hari. 4 hari ya. Kami coba mencari dukungan-dukungan, ternyata antusias luar biasa gitu. Luar biasa. Apalagi dengan namanya itu memancing sampah. Gitu. Nah, iya. Jadi, kami coba untuk itu selama 4 hari persiapan, kami berdayakanlah unsur kepemudaan kita untuk menjadi IO-nya gitu. Jadi kita dan kelurahan dan ada beberapa elemen masyarakat kita bersama Kepling juga untuk mendukung kegiatan ini. Murah dan sederhana gitu, tapi harapan kita maksud dan tujuannya mahal gitu. Mahal, tercapai malah. Jadi hal tersebut intinya adalah edukasi. Edukasi saya sampaikan bahwasanya sungai bukan tempat pembuangan sampah. Nah, inilah. Jadi kita gelar itu lomba memancing sampah mania. Artinya peserta itu memang kita lihat langsung sungguh-sungguhnya gitu. Ya, macam mana yang di hadapan mereka anggap itu sampah itu adalah ikan. Ya, ikan. Dan mungkin jarak dari hulu ke hilir itu ada lebih kurang 1 kilometer. 1 kilometer sebagai tempat area memancing itu. Memancing, Jadi start kita buat di
apa namanya, jembatan Sungai Putih, jembatan Abdullah Lubis, ya. Finishnya nanti alur Sungai Putih, ujung Gajah Mada. Gajah Mada. Nah, itu dia. Itu yang menjadi pesertanya siapa aja itu, Pak? Pesertanya warga kita. Jadi, masyarakat. Ini pun kita batasi tuh. Jadi antusias warga kita cukup lumayan. Jadi kami minta kemarin itu setiap lingkungan menghadirkan satu tim aja. Setiap lingkungan menghadirkan satu tim. Iya. Itu unsur masyarakatnya itu pemudanya kah atau keseluruhan? Ada yang keseluruhan, orang tua juga? Ada, tapi itulah kita batasi juga. Dari usia ya? Usia. Jadi harapan kita mereka bisa mengkais sampah itu sebanyak-banyaknya. Nah, itu dia. Itu pelaksanaannya itu selain kepemudaannya, unsur apa lagi yang mendukung ketika Bapak bergagas seperti itu? Kita mintakan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan khususnya ya, anggota kita dari Pak Mandor ya, dari Mandor serta anggota Bestari Melatinya. Iya. Kemudian dari PKK Kelurahan beserta PKK Lingkungan. Kemudian kita minta bantu dari BPBD. Nah, jadi kita minta tim sebagai juga rescue-nya ya, dan juga mempersiapkan perahu. Perahu ya. Berarti ini kolaborasi yang sangat kuat juga untuk menghadirkan mancing mania yang sampah ini tadi ya. Kemudian kita didukung juga ada organisasi atau grup pencinta lingkungan gitu kan. Jadi banyak unsur ya Pak ternyata banyak. Dan itu ternyata bisa dikumpulkan. Iya. Dan tingkat kepedulian mereka otomatis kan lebih tinggi ya sekarang ya. Jadi di tempat kita banyak pengusaha-pengusaha atau pelaku usaha di tempat kita yang spontanitas itu dengan modal izin bank kami akan melakukan ini, responnya luar biasa. Ya, seperti Bang Ucok Durian, ya. Kemudian ada pelaku usaha kita rumah makan Omonde. Kemudian ada dari Al Jazeera. Ya. Kemudian ada dari Hotel Helper. Jadi nggak banyak gitu, hanya sekedar untuk pelaksanaan kegiatan tersebut aja gitu. Dan kita anggota dewan juga ya yang cukup luar biasa mendukung kegiatan ini. Kemudian dari pencinta lingkungan lah. Pencinta lingkungan ya. Itu Bapak bagaimana sih perasaannya didukung kegiatan itu didukung oleh banyak unsur istilahnya? Ya akhirnya pada saat menjelang hari kita semangat gitu. Semangat ya. Yang awalnya hanya sekedar pemikiran yang sederhana aja, lawak-lawak ya kan, lawak-lawak artinya iseng-iseng berhadiah gitu. Ternyata itu kita bisa menyediakan hadiah bagi pemenang. Jadi saya pun tidak sangka juga hasil tangkapan sampah itu 2 ton lebih. 2 ton lebih ya. Ya, 2 ton lebih kita berhasil mengangkat sampah dari sungai. Dengan jumlah orang 20 tim tadi ya? Iya, dengan jumlah orang 20 tim, dengan durasi waktu 1,5 jam atau 90 menit. 90 menit. Nah, 90 menit. Terjaringlah itu 2 ton lebih. 2 ton lebih? Iya. Wow. Jadi, lumayan itu. Peserta yang mendapatkan hasil sampah itu, kita urutkan juara 1, 2, 3, dan harapan. Ya, kita kasih trofi, kita kasih uang tunai, dan juga kita kasih sembako. Nah, inilah upaya kita merangsang masyarakat juga untuk istilahnya peduli ya, terhadap lingkungannya. Nah, akhirnya apa, Kak? Ya. Warga-warga Pak Lurah kapan lagi kita buat? Kapan lagi? Ini baru mau ditanya ini, kira-kira bakal berlanjut nggak dengan suksesnya acara yang pertama ini? Akan jadi program rutin nggak nih kira-kira nih Pak Lurah? Ya mudah-mudahan kita cobalah. Artinya kita pun menggugah teman-teman batas wilayah kita juga ya. Dari hulu ya, kita ada berbatasan dengan Kelurahan Merdeka gitu ya.
Nah, jadi kita harapkan juga dari hulu kita biar nanti sampah itu tidak mengalir juga ke kita. Nah itu. Jadi ada nggak rencana Bapak untuk mengajak lurah-lurah yang lain yang sealiran dengan Sungai Babura ya? Ya mungkin nanti kami ke depan akan berkolaborasi juga untuk itu, ya kan? Karena kan nggak mungkin kelurahan Bapak aja nih yang ngerjakan kan? Betul. Karena otomatis itu aliran sungai banyak melintasi kelurahan, hulu wilayah. ke hilir lah gitu ya. Iya. Nah, kelanjutannya ini lumayan ini. Ada kelanjutan dari program kita ini. Saya canangkan ini apa? Tas putih. Tas putih? Iya. Oh, ini kelanjutan dari mancing mania sampah tadi. Kemarin apa itu dari tas putih itu? Hulu ke hilir. Nah, hilirnya ini sekarang yang berada di Jembatan Gajah Mada. Oke, Jembatan Gajah Mada. Jadi ada space yang bisa kita buat, mau kita coba membangun itu sebagai tas putih. Artinya Taman Alur Sungai Putih. Taman Alur Sungai Putih. Iya. Konsepnya itu gimana itu Pak? Ini akan kita bangun nanti, disitulah tempat wisata lokal kita. Wisata lokal. Di Kelurahan Babura. Dengan konsep sederhana, yaitu kita nanti akan siapkan penjaring sampah, ya, penjaring sampah dari hulu sekitar lebih kurang 100 meter lah dari ujung jembatan. Nah, nanti kita buat nanti di hulunya itu, kemudian di hilirnya itu di bawah jembatan persis nanti kita buat apa? Jaring. Oh, jaring. Nah, jadi di situ nanti akan kita bangun bisa tempat apa namanya? Ikan-ikan, peliharaan ikan. Oh. Ya, kita buat nanti seperti apa namanya? Teratai, bunga teratai. Nanti di pinggiran bantaran sungai itu kita tanam pohon-pohon yang bisa memperkuat bantaran sungai gitu. Nah, itu dia. Jadi inilah mau kita programkan setelah mancing sampah mania ini. Mancing sampah mania, iya. Tas putih ya. Itu kira-kira nih kalau konsep dasarnya otomatis kan Bapak udah sangat memahami ya. Itu kira-kira bakal siapa aja nih yang diajak di program tas putih ini? Ya, mudah-mudahan sebelum kemarin pun saya membicarakan itu kepada stakeholder kita, termasuk salah seorang pemerhati lingkungan juga. Pemerhati lingkungan. Ya. Jadi tidak apa namanya, tidak menghayal. Beliau akan menyiapkan juga itu yang namanya penjaring sampah itu. Penjaring sampah, malah udah ada yang mau terlibat. Mensukseskan di tas putih, padahal masih sekedar wacana. Mungkin dalam minggu ini mungkin berkah di bulan Ramadan akan kita launching langsung ini. Langsung. Oke. Nah, pelan-pelan nanti. Jadi sisi bantaran sungai itu kita buat mural. Ya. Jadi ada pesan-pesan apa namanya? Edukasi di situ. Iya. Melibatkan banyak unsur lagi, otomatis kemudian masyarakat pun tersalurkan minat dan bakatnya. Betul. Karena kan banyak juga sih kita tengok mural-mural yang liar-liar kan. Lebih bagus memang ditempatkan di suatu tempat yang pas. Betul. Agar masyarakat juga menjadi berkembang. Iya. Jadi inilah baru tim kita masih lobby stakeholder yang bisa membantu nih kan itu. Jadi mudah-mudahan kalau prediksi kita gagasan ini dibantu oleh stakeholder yang kita harapkan. Jadi udah saya sampaikan tadi untuk action pertama udah ada yang menawarkan untuk memberikan bantuan itu. Iya, malah diharapkan nanti stakeholder lain yang berada di kelurahan Babura ini lebih ikut lagi, andil. Karena kan kita juga pemerintah juga tidak bisa jalan sendiri ya Pak. Betul. Inilah mungkin arahan dari Bapak Wali Kota kita dan Bapak Wakil Wali Kota berkolaborasi. Inilah wujudnya gitu ya. Dan itu bisa. Karena kan sebenarnya tidak susah, malah tidak menggunakan dana anggaran. Kelurahan tidak punya anggaran. Iya.
kalau bisa itulah tadi bukti partisipasi masyarakat. Inilah yang mau kita gali. Inilah dia. Jadi kelurahan di situ sebagai apa namanya memberi gagasan. Kita minta bantuan, tawarkan sebagai apa namanya gagasan kita, dan warga kita harapkan berpartisipasi itu. Inilah bukti nyata partisipasi seluruh warga kita. Ya, iya. Selain bukan itu, seluruh warga, masih sebagian warga. Iya, sebagian warga masih. Ini nanti kedepannya otomatis kan warga akan lebih terpancing. Seluruh warga Babura menikmati ini nanti hasilnya kalau jadi program Tas Putih itu. Tas Putih. Jadi sudah mancing mania, mancing sampah mania. Tas Putih, aku masih penasaran nih. Kayaknya Pak Zukri ini kreatif kali nih. Kurasa ada lagi nih satu lagi atau beberapa lagi nih. Apa kira-kira inovasi selanjutnya? Banyak nih kayaknya pemikiran. Ini kaitannya dengan pembangunan tadi itulah. Kita coba berinovasi. Ada ini mau kita launching nanti. Launching lagi nih? Berarti udah dipikirin nih sebelumnya? Iya, lebih kurang. Ini karena kendala sebenarnya udah mulai karena memasuki satu Ramadan, jadi kita tunda ke minggu depan. Minggu depan. Ada program kami yang namanya Layani Mami. Layani Mami? Iya. Kok Layani Mami ya kan? Agak-agak gimana? Apa itu kira-kira programnya, Pak? Agak lain tuh bahasanya. Layani Mami ini adalah layanan masyarakat malam hari. Malam hari. Jadi kami coba dari Kelurahan Babura. Selama ini kan kita tahu masyarakat itu kan waktunya kan fleksibel. Iya. Ada juga warga yang tidak bisa datang atau berurusan pada jam dinas karena mereka pun dinas di luar kota Medan ataupun ada kesibukan lain gitu. Nah, kami bertitik tolak dengan itu. Kami coba ini cakap-cakap apa aja bersama staf kita gitu. Itu dasarnya apa yang bisa kita aja ya? Dari tadi. Apa yang inovasi yang kita buat lagi ini kan demi menuju Medan Maju itu, ya kan Medan Maju. Jadi terakhir saya sampaikan kita kan ditugaskan untuk yang namanya ada posko Satgas COVID sampai malam gitu. Nah, kenapa tidak kita manfaatkan ini? Kita buka loket pelayanan sampai malam. Sampai malam artinya untuk sementara. Untuk sementara. Untuk sementara ini kita kaji masih hari Selasa dan Rabu. Pukul 20 hari ya? Sampai 21. Ini loket pelayanan ya. Nah, untuk pengaduan masyarakat dan ketentraman dan ketertiban umum itu kita pastikan bisa kita layani 24 jam. 24 jam. Itu loket pelayanan itu mengurus tentang apa aja itu, Pak? Surat keterangan. Surat Adminduk ya? Apa yang dibutuhkan masyarakat kita. Itu kita langsung kerjakan. Kita sesuai dengan persyaratan yang ada, lengkap, kita proses, langsung jadi gitu. Langsung jadi ya. Yang intinya tetap gratis. Tetap gratis? Tidak ada tambahan harus misalnya apa namanya nasi goreng karena kami buka pelayanan malam, nggak ada. Nggak ada. Kami ikhlas. ASN di Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru khususnya ikhlas untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kami, ya, dengan tepat waktu dan bebas rupiah. Bebas rupiah ya. Berarti otomatis masyarakat yang ada di Kelurahan Babura siap-siap aja. Nanti akan ada layani Mami yang akan melayani Mami bukan ya? Bukan. Melayani warga yang ingin mengurus administrasi kependudukannya mungkin atau layanan lainnya di Kelurahan Babura sampai malam di setiap hari Selasa dan Rabu untuk sementara dulu. Nanti ke depannya mungkin hampir setiap hari nggak, Pak? Setiap hari boleh jadi. Setiap hari. Gitu deh. Iya, karena memang kita inginkan juga pemerintah ini selalu hadir kapanpun dan dimanapun masyarakat memerlukannya ya, Pak ya. Ya, satu lagi sebelumnya kita pun juga ada program Sikompa 4. Ada lagi nih. Sebelum ini udah kita laksanakan. Banyak rupanya program Bapak ini.
ada kendala. Sistem komputerisasi administrasi kelurahan antar di tempat itu maksudnya Sikompa 4. Sikompa 4. Ya. Jadi kendalanya ada produk yang masih dikatakan offline lah itu. Kemudian warga itu ada juga warga yang tidak oke dengan apa namanya pakai HP Android gitu. Oh iya. Nah, jadi disitulah agak kita evaluasi. Jadi itu sistemnya kemarin itu mau kita coba membuat surat keterangan domisili apa yang lain gitu kan. Jadi warga kita dengan mengambil web dari kita melalui WA, apa yang mau mereka harapkan dari beberapa jenis pelayanan yang kita buat. Nah, setelah itu tahu kita identifikasi surat yang mau mereka butuhkan. Nah, kita udah siapkan langsung kita print out gitu. Nah, jadi warga tidak perlu lama-lama, begitu kita bilang surat Anda telah selesai langsung ke kantor kelurahan. Tapi kadang itulah pengaruh juga jaringan juga, ya kan? Nah, jadi ini sistem yang apa secara manual, tapi sistem input data itu kita tetap komitmen untuk dipakai komputerisasi gitu. Nah, setelah itu produk itu siap, ya kita antar di tempat. Nah, itu dia. Cuman kendalanya tadi ada beberapa sebagian masyarakat yang masih tidak bisa menggunakan itu gitu. Nah. Tapi itu memang salah satu inovasi yang memang kan Bapak Wali Kota Medan kita ini memang high tech namanya ya kan, high tech. Beliau lebih suka dengan meringkaskan pekerjaan dengan menggunakan komputerisasi. Kemudian satu lagi ada. Apa itu? Satu lagi ada. Gudang inovasi kayaknya nih. Kelurahan Babura ini ya. Apa itu kira-kira? Opa Mall. Apa lagi tuh? Ini kami lagi berjalan ini Opa Mall. Opa Mall. Ya, layanan Opa Mall. Apa itu kepanjangan itu, Pak? Order pasar murah online. Oh, ini karena ada pasar murah. Iya, lagi apa istilahnya? Ramadan ya? Ramadan. Jadi kita punya inovasi itu tadi Opa Mall. Opa Mall ya. Itu gunanya sebenarnya untuk apa itu, Pak? Jadi gini, kita kan masih suasana pandemi. Kemudian mungkin jarak dari rumah warga ke kantor kelurahan agak jauh. Jadi kita punya inisiatif macam mana mempermudah warga kita gitu. Nah, jadi dengan cepat gitu kan. Nah, muncullah ide tadi tuh Opa Mall tadi. Nah, jadi warga tidak perlu ke kantor kelurahan lagi untuk berbelanja gitu. Betul. Cukup dia hanya di rumah Kepling. Oh, di rumah Kepling. Jadi Kepling nanti membantu apa belanjaan itu. Nah, dengan sistem tadi pakai apa namanya online. Kepling hanya mengidentifikasi warga yang belanja apa kebutuhannya, langsung seketika itu kirim ke kantor kelurahan melalui online tadi itu. Nah, petugas kita di kelurahan kita siapkan. Nah, kita antar lagi ke Kepling. Dengan secara praktis nanti Kepling tinggal menawarkan kita antar atau jemput ke rumah Kepling. Iya, yang tadinya bisa kita meminimalkan waktu gitu kan. Yang tadinya warga dari rumahnya ke kantor kita butuh waktu 15 menit. Dengan ini cukup dengan 5 menit aja. Karena kan nggak jauh kediaman Keplingnya. Nah, itu dia. Karena di lingkungannya juga kan. Di lingkungan itu. Luar biasa memang Kelurahan Babura ini. Tadi aja dari kita ngobrolnya aja udah banyak kali inovasi di Kelurahan Babura ya. Ada lagi ide tapi tunda dulu. Tunda dulu? Oh, nggak sekarang aja diungkapkan? Nggak, masih banyak lagi spoiler. Apa, iya kan? Luar biasa. Jadi kalau kita ingin berusaha menghadirkan tadi pemerintah yang selalu ada di tengah masyarakat, ya memang harus punya inovasi ya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan akan lebih banyak lagi nih lurah-lurah seperti Pak Zukri, amin. yang terus memutar otaknya
untuk mempermudah warganya dalam mengurusi segala urusan, istilahnya kebutuhan sampai kebutuhan rumah mall tadi kan? Opamall, ya Opamall. Tetap bisa terpenuhi walaupun harus harus lebih lebih bekerja lebih lagi untuk para ASN dan jajaran Bapak ya. Tapi tetap kita ASN khususnya di Kelurahan Mabura tetap ikhlas bagaimana apapun ceritanya untuk memberikan pelayanan yang terbaik itu, ya pelayanan publik dengan visi misi kami juga kan itu, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tepat waktu bebas rupiah. Oke, tepat waktu dan bebas rupiah. Oke, tadi udah langsung, belum lagi diminta closing statement, udah closing statement duluan Bapak ini. Luar biasa, langsung nalarnya karena inovasi tadi banyak kali ya kan. Oke Pak, terima kasih sudah mau hadir dan berbincang-bincang. Bika Medan Pak, nama podcastnya. Bincang Kolaborasi Anak Medan. Siap. Dan nanti bakal ada lagi yang kita undang di sini. Terima kasih ke kita dari Kelurahan Mabura. Iya, tetap Pak. Bersemangat. Sama-sama. Kita akan terus bersemangat. Iya. Terima kasih sudah menyimak video kami yang kali ini. Ke depan akan banyak lagi yang akan diundang tentang inovasi yang memudahkan masyarakat Kota Medan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.